Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua tuh kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, saat ini saya mau coba untuk edukasi lagi. Kita ibaratnya ngobrol-ngobrol santai saja. Saat ini yang mau saya bahas adalah tentang motor kredit ataupun mobil kredit nih. Nah, tentunya di sini rata-rata pembelian untuk motor ataupun untuk mobil ini banyak dengan menggunakan sistem kredit ataupun sistem dicicil. Angsurannya mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun sampai dengan untuk mobil itu sampai dengan bisa 6 tahunan. Tapi teman-teman, di sini namanya setiap motor atau mobil yang dikreditkan, motor yang dibeli secara cicil atau dikredit, kenapa harganya tuh mahal? Nah, karena memang di luar dari keuntungan dealer dan leasing dan juga ada biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya asuransi kendaraan tersebut. Nah, untuk biaya asuransi ini biasanya ini biaya asuransinya kebanyakan sifatnya ini pengcoveran kehilangan. Kehilangan ataupun mengalami kerusakan dengan maksimal untuk kerusakannya tuh sekitar 75%. Nah, di sini saya nggak membahas tentang kerusakan, tapi sini saya membahas adalah tentang kehilangannya. Tentunya banyak nih resikonya teman-teman semua nih. Ada beberapa faktor, kelihatannya sepele, tetapi ini benar-benar sesuatu yang sangat merugikan buat teman-teman semua. Nah, di sini yang rata-rata ya, rata-rata mungkin yang banyak pengguna mobil ataupun motor yang sering melakukan hal-hal tersebut yang justru kalau mengalami kehilangan ini berdampak asuransi kalian ataupun pengajuan klaim kalian ditolak oleh pihak asuransi. Nah, yang pertama ini adalah tentunya banyak nih teman-teman yang pembelian mobil ini ibaratnya khusus ingin direntalkan. Karena direntalkan ini mobil secara otomatis menambahkan profit atau menambahkan keuntungan biar nantinya angsurannya ini tertutup atau bahkan hanya menambahkan sedikit saja. Sebagai contoh, teman-teman, andaikan teman-teman merentalkan mobil ini mungkin dipinjamkan oleh orang lain, dipinjamkan ya, dipinjamkan kunci beserta STNK-nya. Nah, eh, nggak taunya sekitar beberapa 1 atau 2 hari kemudian tiba-tiba mobil ini dibawa kabur nih teman-teman, bless, hilang. Sudah lapor ke polisian dan macam-macam dan melapor ke leasing. Nah, ini teman-teman, ini menjadi faktor yang sangat beresiko sekali saat teman-teman mengajukan membuat laporan ke pihak dealer dan leasing dan mengajukan pada pihak kepolisian. Untuk pihak leasing nanti secara otomatis akan menolak pengajuan klaim untuk penggantian kehilangan mobil yang telah ibaratnya dicicil atau dikredit. Kenapa? Karena memang pada dasarnya teman-teman memberikan secara sadar, memberikan secara sadar, secara ibaratnya tidak ada paksaan, memberikan kunci dan STNK-nya, maka meskipun dibawa seperti kendalanya seperti itu, ya dibawa kabur, maka secara otomatisnya pengajuan klaimnya itu kemungkinan bisa ditolak. Rata-rata ditolak. Mungkin kalau yang lolos itu saya nggak tahu. Kemungkinan mungkin ada pihak-pihak mungkin yang jago di bidang tersebut yaitu silakan. Tapi memang untuk pada dasarnya itu kemungkinan ditolak. Jadi teman-teman, hal yang sepele seperti itu, seperti meminjamkan atau merentalkan atau bahkan sifatnya hipnotis, secara sadar terlihat sadar memberikan kunci dan STNK-nya dibawa kabur orang lain, nah itu udah. Jadi unsurnya bagi pihak asuransi itu tidak ada unsur paksaan, tidak ada sifatnya bukan juga seperti sifatnya kelalaian, ya. Kelalaian itu ada juga faktornya mobil diparkir di rumah atau mungkin diparkir di tempat tetangga atau di tempat umum, mobil mengalami kehilangan. Nah, maka itu masih bisa mengajukan klaim
masih bisa diterima klaimnya. Nah, meskipun teman-teman baru bayar 1 bulan, mobilnya hilang, maka secara otomatis teman-teman sudah dianggap lunas, tapi bukan berarti teman-teman bisa mendapatkan mobil lagi, tidak. Hanya dianggap lunas. Jadi nanti pihak asuransi yang akan membayar kepada pihak eh, leasing dan kepada pihak dealer ibaratnya gitu. Tapi pembayarannya langsung kepada pihak leasing biasanya ya. Nah, teman-teman, itu adalah sesuatu hal yang sepele, tapi jangan pernah sampai dilakukan. Kalau memang mobil posisinya masih kredit ataupun motor masih kredit, jangan dipinjamkan oleh orang lain ataupun pihak ketiga, karena kalau hilang beresikonya adalah tidak mendapatkan atau tidak bisa mengajukan untuk klaim asuransi kehilangan. Jadi teman-teman, itu adalah sedikit yang bisa saya bantu informasikan. Tunggu di video-video berikutnya. Masih banyak hal lagi yang perlu saya bahas di bidang ataupun di urusannya tentang kredit kendaraan. Yaudah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton untuk video saya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.